Pagi ini kita lanjut dengan asma yang ke-6, yakni as-salam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. As-sadis min asma'il husna as-salam. Qala Allah ta'ala huwal ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini as-salam juga disebutkan di dalam Al-Qur'an setelah Al-Quddus. Di pertemuan kajian Asmaul Husna sebelumnya kita membahas Al-Quddus, sekarang As-Salam. Ini terdapat di dalam Al-Quran, kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu adalah As-Salam. Apa itu As-Salam? Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, As-Salamu huwalladzi yuslimu dzatuhu 'anil 'aibi wa sifatuhu 'anin naqsi wa af'aluhu 'anis syarri. Jadi as-salam itu adalah yang selamat zatnya dari aib, dari kekurangan. Wa sifatuhu 'anin naqsi, dan sifat-sifat Allah dari kekurangan, kalau aib tadi cacat. Kemudian wa af'aluhu 'anis syarri, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dari keburukan. Yang pertama, selamat zat Allah Subhanahu wa taala itu 'anil aibi, dari kata cacat. Kalau Allah itu adalah wajibul wujud, pasti ada. Kemudian Allah itu maha jamal, yakni maha indah, kemudian maha jalal, maha berkuasa, maka zat Allah itu pasti sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Kalau kita manusia ini mungkin kita menganggap orang itu paling cantik, misalkan cantik ada di dia, misalkan putih, tinggi. Mungkin ada keburukan yang ada pada orang itu, misalkan mungkin dia kalau lihat harus pakai kacamata, dia punya cacat. Ada orang misalkan kita lihat sempurna, pasti ada kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, sedangkan Allah itu zatuhu 'anil aib. Jadi yuslimu zatuhu 'anil aib. Zat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan dia tidak terdapat kekurangan sedikit apapun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa sifatuhu 'anil naqsi. Dan sifat-sifat Allah itu dari kekurangan. Allah Maha mendengar, Sami'un. Allah Maha mengetahui, Alimun. Allah Maha melihat, Basirun. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang melakukan sesuatu tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan, itu pasti Allah melihat, pasti Allah mendengar. Tentu sangat berbeda dengan makhluknya. Penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Maka terkadang kalau kita misalkan menginterogasi seseorang, menanyakan sesuatu keburukan kepada orang lain, pasti mungkin dia bisa saja memberikan alasan A, memberikan alasan B, dan kita tentu bisa saja percaya. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sifatnya kamal. Jadi Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Jadi selamat sifat Allah dari kekurangan-kekurangan. Kemudian disebutkan juga wa af'aluhu 'anis syarri. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dari keburukan-keburukan. Apa yang Allah lakukan terhadap kita, apapun yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya, itu tidak ada keburukan sedikit pun. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa misalkan ada orang yang dapat penyakit? Kenapa ada orang yang dapat musibah? Tadi katanya Allah itu selalu memberikan sesuatu yang baik. Semua yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang baik, tidak ada yang buruk.
Pertama mungkin kita bisa menganalogikan bahwa dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Kalau ada malam, ada siang. Tidak sempurna dunia hidup kita di dunia kalau semuanya siang. Maka ada siang dan malam itu adalah sesuatu kesempurnaan. Begitu juga ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Itu sesuatu bagi Allah sesuatu kesempurnaan. Bukan sesuatu aib atau bukan sesuatu yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam rukun iman itu ada rukun iman yang ke-6, yakni percaya kepada qada dan qadar. Ketentuan baik dari Allah, ketentuan buruk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ma asabaka min musibatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Di situ dijelaskan bahwa ini cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dituntut untuk beradab kepada Allah. Ma asabaka min musibatin faminallah. Apapun yang terjadi terhadap dirimu itu adalah faminallah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi jika ada sesuatu itu yang datang kepadamu, yang menimpa kepadamu itu ada sesuatu keburukan, famin nafsik itu karena ulah dan perbuatan dirimu sendiri. Ini cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan ada seorang yang ditanya, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan burung? Allah. Siapa yang menciptakan kucing? Allah. Tetapi pada saat ditanya, siapa yang menciptakan anjing? Jangan kita sebut Allah. Siapa yang menciptakan babi misalnya? Jangan kita langsung sebut Allah. Tetapi dia mengatakan, pada saat engkau ditanyakan sesuatu hal yang buruk, maka sebutkan segala sesuatu itu datang dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang hakikatnya itu Allah semua yang menciptakan. Tetapi cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sesuatu yang buruk famin nafsik kalau bahasa Al-Qur'an. Itu kena ulahmu sendiri. Mungkin juga dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita ditanya, sehat badan? Alhamdulillah sehat. Siapa yang menciptakan silakan yang memberimu kesehatan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat ditanya, apa kabar? Sakit. Siapa yang membuatmu sakit? Jangan langsung dijawab Allah. Itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa segala sesuatu seperti kita di awal tadi, segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nyebut bahwa aku sakit ini karena Allah yang membuat aku sakit. Jangan. Jadi kalau adabnya dalam Al-Qur'an tadi disebutkan ma asabaka min musibatin faminallah, tetapi pada saat ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ini yang pertama. Kemudian pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, mendapatkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini, jangan kita menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik. Contohnya, pada saat ada orang yang datang ke dokter ingin berobat, tentu semua yang datang itu tidak sama resep dan perlakuannya oleh dokter memperlakukan sama. Kalau orang sakitnya A, tentu mungkin resepnya A. Tapi kalau orang yang sakitnya B, maka resepnya juga B. Begitu juga Allah memperlakukan kita. Kenapa Allah memperlakukan semacam itu? Karena Allah sayang kepada kita. Coba kalau orang datang ke dokter, setiap penyakit yang dikeluhkan atau yang dirasakan, itu semua resepnya sama. Sakit kaki, operasi misalnya. Sakit jantung, operasi. Sakit kepala, operasi. Apakah dokter ini adalah baik yang ia lakukan? Tentu tidak. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Dan cara Allah memperlakukan kita itu, terkadang kita ini sibuk dengan yang zohir. Yang zohir.
Pengennya kita ini sehat, pengennya kita ini selamat. Apa yang kita perhatikan? Zohir terkadang. Sedangkan Allah itu maha mengetahui terhadap diri kita. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat menyebutkan jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sakit. Sakit itu pada saat kita sakit, kalau kita ikhlas dengan yang kita derita atau silakan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu bisa saja dengan dia memberikan nikmat-nikmat yang mengenakan, tetapi terkadang Allah memberikan sesuatu yang mana seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, untuk taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, "Iza aradallahu bi'abdil khairin ajjala uqubatahu fid dunya." Allah Subhanahu wa taala itu jika dia ingin memberikan sesuatu yang baik terhadap hambanya, ajjala uqubatahu fid dunya. Maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Pada saat orang itu melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ajjalallahu uqubatahu. Allah segerakan hukumannya dunia. Kenapa Allah tidak mau nanti dia mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa sahabat ada seorang sahabat yang masuk Islam. Kemudian dia sebelum masuk Islam itu dia sudah kenal dengan seorang perempuan. Tentu bukan hanya kenal. Dia ingin menjadikan perempuan itu sebagai pasangannya. Jadi pada saat itu dikisahkan dia berjalan dengan seorang perempuan ini tadi. Berjalan, kena asiknya ngobrol pada saat berjalan dan mungkin obrolan ini tadi mungkin mengandung kemaksiatan. Sehingga pada saat dia berjalan itu tadi dia tersandung dengan batu. Tersandung dengan kerikil. Dengan tersandung itu dia terjatuh. Pada saat dia terjatuh, tentu kalau bahasa kita ini yomalu ado, tapi dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja pada saat aku terjatuh ini Allah menyuruh aku untuk sadar bahwa kamu sudah melampaui batas. Kamu sudah melakukan kemaksiatan kepadaku sehingga Allah beri dia hukuman terjatuh pada saat itu. Nah ini menandakan dalam kehidupan kita mungkin kita sering menemukan hal semacam ini. Terkadang kita ngotot ingin mendapatkan apa yang kita harapkan. Ingin mendapatkan A misalkan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dikit lagi kita dapat, ada kayak halangan misalnya. Jangan kita menyalahkan keadaan. Tetapi coba kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu cara Allah menegur, cara Allah sayang kepada kita. Jadi apapun posisi kita saat ini itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Bisa saja kalau misalkan kita menjadi seorang pejabat tinggi, bisa saja pada saat kita menjadi orang yang kaya raya, mungkin kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keadaan kita saat ini, terkadang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba. Jadi af'al Allah itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang cacat ataupun yang hina. Semuanya adalah terbaik untuk kita. Raja mas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam sholat mungkin kita sering juga baca setelah sholat itu Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata bisalam. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada sebagian ulama menyebutkan as-salam huwallazi ja'ala salamata fid dunya wal akhirah. Karena tadi Imam Ghazali menyebutkan bahwa arti as-salam itu adalah Allah itu selamat zatnya dari aib, selamat af'alnya dari keburukan, selamat sifatnya dari kata-kata yang kurang. Nah, sebagian ulama ada juga menyebutkan bahwa huwallazi ja'ala salamata fid dunya wal akhirah. Kalau tadi Allah yang selamat, sekarang Allah yang memberikan selamat itu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Kenapa? Yang bisa memberikan keselamatan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat, itu hanya as-salam. Allah yang memiliki makna, Allah yang memiliki asma as-salam.
Tidak ada yang memberikan kita keselamatan. Contoh misalkan, kita hidup di dunia ini, semuanya Allah yang memberikan kita selamat. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat kursi itu disebutkan wala ya'uduhu hifzuhuma, nah, bukan di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni man dzal ladzi yashfa'u illa bi izni. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada kita baik itu kebaikan ataupun keburukan illa bi izni. Berarti semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah mengerti makna assalam, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman dengan asma Allah assalam ini? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salamal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa memberikan keselamatan atau memberikan kedamaian kepada muslim yang lain min lisanihi wa yadihi. Baik dari lisannya maupun dari tangannya. Berarti kalau orang yang percaya dengan Allah bahwa Allah itulah yang memberikan keselamatan, dia percaya bahwa dia juga akan melakukan keselamatan itu kepada orang lain. Disebutkan dalam kisah baginda Muhammad SAW pada zaman Rasul, mana orang yang bisa memberikan keselamatan kepada orang lain itu, apa ganjarannya? Jadi disebutkan pada saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, sebentar lagi akan ada orang ahli surga yang akan datang. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki masuk ke masjid dan sholat. Pada hari pertama Rasulullah menyebutkan semacam itu, sahabat maksudnya ya biasa saja gitu kan, tidak begitu penasaran. Hari kedua diulangi lagi oleh baginda Muhammad SAW, sebentar lagi akan datang ahli surga. Tidak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid itu. Masuk hari ketiga Rasulullah masih mengatakan hal semacam itu kepada para sahabatnya, sebentar lagi ahli surga itu akan datang. Datanglah laki-laki yang sama. Dari hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, laki-laki yang sama yang datang. Lalu di antara sahabat itu tadi, dia tidak langsung bertanya kepada Rasulullah. Dia penasaran terhadap laki-laki itu tadi. Sehingga pada saat laki-laki itu keluar masjid, diikutinya. Di mana rumahnya, apapun profesi dia, apapun gawe dia, apa amalan yang sangat istimewa, sehingga dia disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Lalu diiringinya sampai ke rumah. Pada saat sore hari, dia masih penasaran. Kalau siang sepertinya biasa orang ini tadi. Tidak ketik sesuatu yang istimewa. Dia izin kepada laki-laki itu, bolehkah aku bermalam di tempat malam ini? Kata laki-laki itu boleh. Akhirnya seorang sahabat ini tadi ikut bermalam. Pada saat malam hari sama, karena tujuan awalnya tadi ingin melihat keadaan laki-laki ini tadi, apapun yang amalannya, apapun yang ia lakukan. Sampai paginya, dia tidak melihatkan sesuatu istimewa terhadap laki-laki ini tadi. Lalu dengan rasa penasaran dia menanyakan, wahai fulan, saya sudah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini adalah ahli surga. Sehingga saya penasaran, apa amalan yang membuat engkau menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat dari kemarin sampai hari ini tidak ada yang istimewa yang kau lakukan. Zikir saya lihat tidak begitu banyak. Baca Quran tidak begitu banyak. Ibadah sholat tidak begitu banyak. Malam-malam dia sholat, tidak banyak yang tahajud bermalam-malam. Lalu kata si laki-laki itu tadi, saya tidak, memang apa yang kau sampaikan itu benar. Saya tidak memiliki amalan-amalan apapun. Tidak ada amalan-amalan istimewa. Cuma saya satu katanya. Setiap saya hendak tidur malam, saya tidak sedikit pun menginginkan orang lain itu menjadi cacat atau menjadi buruk. Menjadi sesuatu yang hal yang buruk terjadi terhadap orang lain. Jadi setiap kali dia hendak tidur, dia selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Baik itu orang yang berbuat buruk kepadanya maupun orang yang biasa-biasa saja atau berbuat baik kepadanya. Semuanya yang dia ingat semuanya kebaikan.
Si A tadi sudah ngomongin aku, ya Allah berikanlah ia keselamatan. Si B tadi sudah mencaci aku, ya Allah berikanlah ia keselamatan. Semuanya dia doakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Cuma itulah amalan aku katanya. Jadi setiap kali aku hendak tidur, aku selalu mendoakan kebaikan dan aku selalu mendoakan kebaikan itu kepada siapapun. Lalu kata sahabat ini, berarti inilah yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW. Orang ini menjadi ahli surga karena dia bisa memaafkan orang lain dan selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa terkadang kita ini sibuk dengan amalan zohir. Amalan zohir itu penting. Itu menandakan bahwa kita sebagai seorang muslim. Tetapi ada amalan batin yang mana mungkin hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala tahu, dan itu harus kita simpan sebagai jaminan kita nanti di akhirat. Jangan sampai itu kita tinggalkan. Salah satu amalan batin itu tadi adalah berbaik sangka terhadap orang lain. Nak seburuk apapun manusia, nak sejahat apapun perlakuannya, kita selalu berbaik sangka. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita taat, mungkin pada saat ini kita rajin beribadah. Tapi ada jaminan pada saat nanti di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Tidak ada jaminan. Begitu juga sebaliknya, orang yang mungkin kita pandang selama ini buruk, maksiat ia lakukan, segala kejahatan dia lakukan. Apakah ada jaminan dia itu akan menjadi su'ul khotimah? Tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa dia akan berakhir dengan keburukan. Bisa saja, karena Allah itu ya muqallibal qulub, maka kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kalau saat ini kita mampu melakukan kebaikan, pada saat ini kita mampu beribadah kepada Allah, mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah ini diistiqomahkan sehingga menjelang akhir hayat. Nah, ini yang orang yang beriman kepada as-salam. Apalagi zaman saat ini, mungkin kalau lisan mungkin kadang kita tidak mampu untuk mengucapkan keburukan itu. Tapi bisa jadi dengan media sosial. Bisa saja dengan komentar. Bisa saja dengan postingan. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu juga menyakiti hati orang lain. Itu juga memberikan sesuatu yang buruk. Nah, orang yang beriman kepada as-salam ini, dia jaga dirinya baik secara zahir maupun secara batin, baik dari segi lisannya, dari pandangannya, dari kekuasaan atau silakan hal yang dia miliki, itu tidak akan memberikan keburukan kepada orang lain. Sehingga yang seperti yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW tadi, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu idealnya adalah orang yang bisa memberikan keselamatan kepada orang muslim yang lain, kepada orang lain min lisanihi wa yadihi, dari lisannya maupun dari perlakuannya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bahan renungan buat kita semua. Semoga ini bermanfaat dan menjadi perlakuan kita selaku kehadiran kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.